Shalom, salam kenal semuanya. Saya Leonardo Edwin Lota, biasa dipanggil Edwin. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video micro teaching dengan materinya terkait dengan moral dan keadilan sebagai syarat untuk tes guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik sekalian, apa kabarnya kalian hari ini? Oke, semuanya dalam keadaan sehat ya? Sudah sarapan? Sudah makan pagi? Ada yang belum sarapan? Oke, baik ya. Karena semuanya sudah sarapan pagi, sudah makan, berarti semuanya dalam kondisi yang semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai proses pembelajaran, kita wajib untuk memulainya dengan doa. Ada yang ingin membantu Pak untuk memimpin doa? Oke, Ray, silakan. Dari bangku saja, pimpin Pak dan teman-teman berdoa untuk membuka pembelajaran hari ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik Ray sudah memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran juga, Pak ingin mengecek kehadiran. Coba periksa, adakah teman kalian yang hari ini tidak hadir? Oke, semuanya hadir ya? Baik. Siapkan buku dan juga peralatan belajar mengajarnya. Jadi, Pak ingin mengulang kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat di pertemuan kali lalu? Membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Oke, masih ada yang ingat penerapan nilai-nilai Pancasilanya? Oke, semuanya masih ingat ya dengan baik materi kali lalu. Sekarang kita akan lanjut pada materi berikutnya. Di materi kali ini, pertemuan hari ini, Pak akan membawakan materi terkait norma dan keadilan. Di mana untuk poin-poin pentingnya ini akan memuat definisi dan juga fungsi norma, akan memuat terkait jenis-jenis norma, dan juga pentingnya norma, serta poin terakhir adalah contoh dan konsekuensi dari pelanggaran norma. Oke, baik. Sampai sini ada yang punya gambaran atau sudah pernah mendengar apa itu norma dan juga bagaimana norma itu memiliki peranan dalam kehidupan? Ada yang sudah pernah membaca sebelumnya atau mengetahui sebelumnya? Oke, baik, Pak akan menjelaskan ya terlebih dahulu apa itu norma. Kita masuk pada pembahasan pertama, pengertian norma. Jadi dalam pengertian norma ini kita harus paham apa itu definisi norma dan juga apa itu fungsi norma. Definisi norma sendiri merupakan pedoman perilaku yang mengatur kehidupan sosial masyarakat dan muncul untuk membuat masyarakat itu hidup terarah. Seperti itu ya. Norma itu memiliki sebuah peranan yang sangat besar dalam mengatur kehidupan masyarakat. Itu sudah memuat juga dengan fungsi norma. Jadi kalau norma ini fungsinya selain untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, agar teratur, dia juga sebagai arah bagaimana masyarakat berlaku seharusnya. Seperti itu ya adik-adik. Untuk definisi norma dan fungsi norma ini, saya rasa kalian semua cukup paham ya? Ya. Ada yang masih bingung apa itu norma? Oke, karena ini bahasa sederhananya saja ya. Kita melihat pedoman perilaku atau aturan yang hidup atau muncul di dalam kelompok masyarakat untuk mengatur kehidupan sosial dan juga kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Oke, semuanya sudah paham ya? Jadi kita akan lanjut juga terkait dengan jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma ini sendirinya ada 4. Ada yang namanya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Dari keempat jenis norma ini, yang paling dasar itu adalah yang paling pertama yang ingin Pak jelaskan, itu norma agama. Norma agama sudah jelas ya? Ada yang ingin memberikan masukan terkait dengan norma agama? Ya, norma yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan. Ya, betul sekali. Jadi norma agama ini bersumber dari kepercayaan atau nilai-nilai keagamaan. Jadi kalau kita tidak menjalankan norma agama, sanksinya apa? Sanksinya berupa dosa, perasaan akan mendapatkan hukuman dari Tuhan sesuai dengan aliran kepercayaan masing-masing. Jadi norma agama ini simpelnya itu adik-adik sekalian, kita harus menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama. Contohnya di agama Islam diwajibkan untuk berdoa, sholat. Nah kita harus mengikutinya. Setelah itu juga diwajibkan untuk tidak boleh mencuri. Ini pasti di semua agama aturannya sama, tidak boleh mencuri ataupun tidak boleh berbohong baik kepada orang tua, guru,
ataupun setiap orang-orang di sekitar kita. Ini salah satu bentuk contoh dari norma agama yang melekat dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita jalankan. Jadi Pak rasa semuanya harus menjalankan dengan baik norma agama di dalam berkehidupan, mau dia agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya memiliki tujuan yang sama dan nilai-nilai yang sama. Oke, yang berikut adalah norma kesusilaan. Tentu pasti kalian jarang mendengar apa itu norma kesusilaan atau bahasanya kesusilaan itu sendiri. Jadi norma kesusilaan ini merupakan salah satu pedoman perilaku, pedoman aturan yang sumbernya dari diri sendiri, dari hati nurani, dari rasa akan kesadaran diri kita masing-masing. Norma kesusilaan ini selain sumbernya dari diri kita, dari hati nurani kita, jika kita melanggarnya akan menimbulkan efek seperti apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Akan menimbulkan penyesalan. Akan menimbulkan penyesalan, akan menimbulkan rasa tidak puas, akan menimbulkan rasa menyalahkan diri sendiri. Dan jika kita membuat sebuah pelanggaran yang berhubungan dengan orang lain berkaitan dengan norma kesusilaan ini, akan muncul reaksi dari masyarakat. Kita akan dikucilkan karena sudah bertentangan dengan kesusilaan atau istilahnya naluri hati kita, diri kita, badan kita. Itu juga yang merugikan orang lain, merugikan masyarakat. Tentu akan ada perasaan-perasaan seperti kurang percaya diri, kita merasa rasa percaya diri berkurang, mendapatkan perasaan dikucilkan juga dari masyarakat. Jadi Pak harap semuanya harus tetap menjaga norma kesusilaan ini. Norma kesusilaan ini adalah tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang sekarang kita lihat bahwa anak muda sekarang ini, apalagi usia-usia seperti kalian, sudah banyak yang mulai mencoba perilaku-perilaku yang menyimpang. Sudah mulai ada yang merokok atau pergaulan-pergaulan bebas seperti itu. Pak harap tidak ada di kelas ini yang melakukan hal-hal tersebut. Jadi semuanya harus tetap menjalankan nilai-nilai, menjalankan norma-norma yang bisa untuk membuat adik-adik sekalian ini tetap berada pada jalur, berada pada kehidupan yang benar. Seperti itu ya. Oke, sampai di norma kesusilaan dan juga norma agama, ada yang ingin ditanyakan? Oke, Pak rasa semuanya masih paham ya sampai sejauh ini, karena dua norma ini sudah istilahnya sudah kita lakukan sehari-hari secara sadar maupun tidak sadar. Ada dua norma lagi, yaitu norma kesopanan dan norma hukum. Norma kesopanan ini Pak rasa cukup simpel untuk adik-adik bisa paham. Jadi untuk norma kesopanan ini kan kita berkaitan dengan pola perilaku kita sehari-hari yang menunjukkan sikap sopan santun. Contohnya ketika adik-adik mau berangkat sekolah pasti mengucapkan salam juga kan kepada orang tua? Atau ada yang tidak mengucapkan salam? Ya, Pak rasa semuanya pasti mengucapkan salam, berpamitan. Sampai di jalan mungkin berpapasan dengan orang yang lebih tua, kita mengucapkan selamat pagi. Ataupun kita sampai di sekolah, mau masuk ruang kelas, ketika Pak Guru datang, kalian mengucapkan salam seperti itu. Bersikap sopan, bersikap santun, itu sudah menunjukkan bahwa adik-adik sekalian ini secara tidak langsung maupun langsung menjalankan norma kesopanan. Jadi norma kesopanan ini apabila kita tidak melakukan, akan sangat merugikan diri kita sendiri, karena kita juga pasti akan mendapatkan sebuah teguran, mendapatkan sanksi jika kita berperilaku tidak sopan, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial, ataupun di lingkungan pendidikan, seperti itu. Untuk norma hukum sendiri, ini dia bersifat lebih kompleks. Norma hukum sendiri itu memiliki aturan-aturan yang mengikat kepada seluruh masyarakat. Jadi untuk norma hukum sendiri bersumber dari lembaga negara. Jadi adanya di negara kita ada sebuah lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum, menjalankan aturan hukum, membuat hukum itu sendiri agar masyarakat di dalamnya bisa hidup sesuai aturan, berperilaku sesuai pedoman, dan juga tidak menimbulkan kerusuhan-kerusuhan. Seperti itu. Jadi untuk norma hukum sendiri, apa rasa kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah menemukannya ya? Contohnya seperti ini. Ketika kita jalan umum, berkendara, kita melihat bahwa ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Dibuatnya rambu-rambu lalu lintas itu tidak serta-merta tidak ada alasan di dalamnya. Dibuatnya rambu-rambu lalu lintas untuk mengatur agar semua pengendara dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan. Itu juga terkait dengan ketentuan ketika kita wajib membayar pajak.
Nah, ini juga salah satu bentuk mungkin nanti ketika adik-adik sudah dewasa, adik-adik sudah mulai bekerja, sudah punya penghasilan, itu juga diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara. Itu juga salah satu bentuk kita menjalankan norma hukum seperti itu. Jadi setiap aturan-aturan hukum itu sudah bersifat mengikat kepada masyarakatnya, dan apabila kita melanggar daripada ketentuan norma hukum ini, kita akan mendapatkan sanksi berupa dipenjara karena tindak pidana, mendapatkan sanksi denda, dan juga mendapatkan sanksi-sanksi teguran-teguran secara hukum. Seperti itu. Oke, sampai sini Pak lihat kalian masih banyak yang sudah mulai lelah. Oke, semuanya simpan dulu alat tulisnya, semuanya berdiri. Kita melakukan peregangan sedikit, tarik badan ke samping. Jadi Pak ingin menyanyikan satu buah lagu, biar suasana kelasnya lebih hidup. Semuanya tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Oke. Semuanya berdiri, mengambil sikap jalan di tempat, dan akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Pak yang akan memimpin secara langsung. Ayo semuanya siap? Oke. Dari Sabang sampai Malaysia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali secara rapi. Oke, semuanya sudah kembali semangat ya. Pak akan masuk pada materi yang ketiga. Ini terkait dengan pentingnya norma. Tadi Pak sudah singgung sedikit di pembahasan awal. Nah, kenapa norma itu penting? Ayo, silahkan sekarang masukannya terkait kenapa norma itu sangat penting. Siapa yang mau? Oke, Rey, silahkan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rey. Terima kasih Rey untuk pendapatnya. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Rey, bahwa norma itu sangat penting. Yang pertama itu menciptakan ketertiban dan juga keamanan. Jadi sudah jelas ya bahwa ketertiban dan keamanan ini adalah bagian dari kita ketika menjalankan norma secara benar. Dari keempat jenis norma tadi ya, semuanya sama. Jika norma itu kita jalankan secara baik, kita akan memperoleh sebuah perasaan hidup yang lebih tertib, lebih aman. Seperti itu. Kayak sederhananya ya, ketika orang-orang menjalankan hidup yang tertib, mengantri sesuatu secara tertib, mengikuti semua aturan-aturan yang diberlakukan negara secara teratur, semuanya hidup sesuai dengan norma-norma, pasti akan mendapatkan sebuah kehidupan sosial yang baik. Seperti itu, benar. Selain kita akan mendapatkan ketertiban dan keamanan, norma juga sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik. Betul sekali. Ketika semuanya sudah tertib, sudah aman, konflik itu pasti akan jarang terjadi. Meskipun dalam kelompok masyarakat tentu pasti semuanya itu pasti akan ada konflik. Namun, ketika kita menjalankan norma secara baik, konflik ini akan berkurang. Atau kita memiliki sebuah cara bagaimana meredakan konflik itu. Misalnya saja ketika kita melanggar norma hukum, jika pelanggarannya berat, tentu pasti kita akan mendapatkan sanksi berupa tindak kurungan pidana. Namun pasti itu semua atas ganjaran, atas konsekuensi yang sudah kita buat. Jadi teman-teman adik-adik sekalian harus tetap patuhi semua peraturan-peraturan. Dan yang terakhir adalah membangun keadilan. Oke, jadi ketika kita sudah menjalankan norma yang baik, tentu kita sudah akan menghormati hak dan kewajiban masing-masing orang. Ketika sudah menghormati hak dan kewajiban masing-masing orang, keadilan-keadilan itu akan ikut dengan sendirinya. Kita akan tetap berperilaku adil kepada sesama, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat. Oke, jadi sampai sini adik-adik sekalian sudah paham ya? Sudah dapat definisi norma itu seperti apa, jenis-jenis norma itu seperti apa, dan juga adik-adik sudah mengetahui bagaimana norma itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Dan untuk poin terakhir, Pak mau kalian semua membentuk kelompok, karena kita akan bekerja dalam kelompok untuk membahas poin terakhir ini. Silakan, Pak kasih waktu 1 menit untuk buat kelompok. Silakan. Oke, semuanya sudah bentuk kelompok ya. Siapkan alat tulisnya. Di kali ini Pak ingin minta kalian untuk berdiskusi terkait dengan contoh dan konsekuensi dari pelanggaran norma. Silakan, contoh dan konsekuensi dari pelanggaran norma, dan juga konsekuensi sosial dan aturan hukum ketika seseorang melanggar norma. Itu seperti apa? Oke, jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jelas ya? Oke, silakan. Ini tugas kelompok dan nanti akan kita bahas di pertemuan berikut. Oke, jadi Pak lihat sudah
mau selesai ya jam pelajarannya. Oke, jadi untuk tugas kalian adalah yang tadi, tugas dikerjakan secara kelompok dan nanti akan dibahas di minggu depan. Oke, jadi sekian ya untuk pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Pak menutup pembelajaran? Oke, jadi sekian pembahasan kali ini, materinya. Pak harap materi ini dapat kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga harus lebih berani untuk menerapkan aturan-aturan, tidak terbawa arus, tidak terbawa oleh hal-hal yang negatif ya. Seperti itu. Oke, sekian. Mari sebelum selesai menutup pembelajaran, kita harus, karena membukanya juga dengan doa, menutupnya juga dengan doa. Mari kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Terima kasih adik-adik sekalian. Sampai ketemu di pertemuan berikut.